Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Allah tahu siapa yang datang ke sini? Tahu tidak? Kenapa Allah tahu? Allah Maha Tahu, lalu karena yang datang ke sini semuanya makhluk ciptaan Allah, makhluk milik Allah, makhluk yang diurus oleh Allah setiap saat. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu, sedangkan kita semua milik Allah. Jadi Allah tahu dosa-dosa kita. Ada yang tidak jawab. Allah tahu yang tidak jawab. Allah tahu yang jawabannya main-main. Nah, santri biasakan menjawab sebaik mungkin ya. Allah tahu persoalan hidup kita, keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu yang belum kita ketahui. Besok, lusa, bagus, tenang saja. Yang penting bagi kita adalah cuma satu, kita jadi hamba yang disukai Allah. Dah, itu saja. Yang lain-lain, kalau kita disukai Allah, bayangkan sekarang saja nih, kita dengan akhlak yang kurang baik, sholat tidak khusyuk. Benar? Jarang sekali kita merasakan khusyuk. Allah tahu tidak? Allah lihat semua dosa kita, menyaksikan. Allah mendengar setiap perkataan kita, tahu pikiran kita, tahu isi hati kita. Kira-kira sudah bagus belum kita ini? Banyak ingatnya kepada Allah atau banyak lupanya? Banyak menuruti perintah Allah atau banyak menuruti hawa nafsu? Sedekah kita Allah tahu tidak? Banyak atau sedikit? Sedikit atau sedikit sekali? Allah tahu niat hati kita. Banyaknya ingin dipuji Allah atau ingin dipuji orang? Ini tamu dari mana? Ciracas, Forsitma. Ini sepak bola bukan? Rumah Tafiz DTP Tangsel mana? Ya, terima kasih ya. Bu, ibu lebih banyak ingin dipuji Allah atau ingin dipuji orang? Sudah. Kalau gitu tidak perlu kita lanjutkan, sudah solehah. Ibu khusyuan mana, sholat atau dandan? Sudah, kita jangan puas mendengar orang terpojok. Itu namanya dengki. Kalau saya ngaku masih lebih sibuk ingin dinilai orang daripada ingin dinilai Allah. Keinginannya sih ikhlas, tapi seringkali sulit ikhlas. Nah, dengan keadaan begini saja, dengar, dengan keadaan kurang ilmu, banyak dosa, kurang ikhlas, kurang syukur, kurang sabar, banyak berburuk sangka kepada Allah, taatnya sangat sedikit. Dengan keadaan begini saja kita diurus oleh Allah seperti ini. Bayangkan bagaimana kalau kita lebih sungguh-sungguh lagi ingin disukai Allah. Kebayang tidak? Dengan banyak dosa, jelek amal, diurus dengan baik. Bagaimana kalau kita lebih sungguh-sungguh, berlipat-lipat karunia Allah kepada kita. Kita jangan sibuk dengan yang tidak penting, fokus hanya dengan yang penting saja. Apa yang paling penting? Ya Allah, ampuni hamba. Apa yang paling penting? Disukai. Dah, itu aja biar sederhana. Bahasa kerennya takwa. Yang penting kita ini disukai Allah. Bagaimana kalau ada orang gak suka ke kita?
Penting tidak? Tidak penting. Tidak penting kita ingin disukai orang, tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena orang gak punya apa-apa. Dan yang membulak-balik hati orang itu Allah. Kita ingin disukai orang, Allah tidak menghendaki orang itu suka ke kita. Bisa suka tidak? Udah kita capek, udah gitu dia juga enek ke kita. Tidak jadi pahala, jadi dosa, sakit hati, rugi berlipat-lipat. Bu, pentingkah ibu ingin dicintai suami? Saya tidak boleh membuat ibu-ibu ini terpojok ya. Iya. Tadi nggak penting. Selang semenit jadi penting. Penting secara manusiawi. Bagaimana caranya Bu supaya ibu dicintai, disukai suami? Sebutkan gimana caranya? Tuh bingung ya. Sebutkan satu kalimat, gimana caranya supaya ibu dicintai suami? Berarti selama ini bingung kan? Caranya supaya ibu dicintai suami adalah ibu jadi muslimah yang disukai Allah. Karena yang membulak-balik hati suami siapa? Apakah ibu bisa membulak-balik hati suami? Bisa tidak? Jelas kan? Salah satu yang membuat kaum wanita lelah hidupnya adalah ingin disukai suami, ingin disukai anak, ingin disukai mertua, tapi tidak sibuk ingin disukai Allah. Jadi oleh Allah dibuat lelah. Mikir. Ini serius. Maaf ya kalau ini berulang. Suami ciptaan siapa? Milik siapa? Yang membulak-balik hatinya siapa? Nah, begitu. Ibu jadi istri, jadi orang tua, jadi muslimah yang berusaha disukai Allah. Nanti salah satu hadiahnya pada waktunya Allah membulak-balik hati. Karena Allah sudah tahu keinginan kita walaupun kita tidak ucapkan. Apa yang disukai Allah? Jom tebak, apa yang paling disukai Allah? Ini rata-rata rendah hati, tawaduk, sudah tahu tapi menahan diri karena takut. Takut sama ibu, diam ya. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kalau ingin disukai Allah cukup dua saja yang kita pikirkan terus menerus. Satu, hati. Dua, amal. Ulangi. Dah gitu. Hati yang bagaimana yang disukai Allah? Sederhananya kalau bahasa tauhidnya, hati yang la ilaha illallah. Hati yang tidak mengabdikan dirinya, menghamba kecuali kepada Allah. Tidak menghamba ke suami, tidak menghamba ke harta, usaha, gelar, pangkat, tidak. Saya hamba Allah, saya lakukan semua amal saya semata-mata agar Allah Tuhan saya ridho. Orang lain mau suka ke saya atau tidak, mau ridho atau tidak, mau baik ke saya atau tidak, itu terserah Tuhan saya. Yang penting Allah ridho, sudah cukup bagi saya. Nah itu hatinya begitu.
Nanti ada yang dibuat suka ke kita, ada yang dibuat biasa aja, ada yang dibuat tidak suka, ada yang memusuhi kita, nanti ada biasa saja. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna hatinya, sempurna akhlaknya, sempurna imannya, sempurna ibadahnya. Apakah semua manusia suka kepada beliau? Adakah yang tidak suka kepada beliau? Adakah yang membenci beliau? Adakah yang memusuhi beliau? Ya sudah, nggak apa-apa. Itu sempurna. Jadi kita tidak usah ribet dengan orang-orang yang tidak suka ke kita. Itu tidak penting. Yang penting kita disukai Allah. Jadi gimana dong kalau ada orang yang tidak suka ke kita? Ya sama, yang suka ke kita dan yang tidak suka ke kita, dua-duanya sama. Sama-sama apa? Apa Pak? Ya boleh, ciptaan Allah, benar. Sama apa lagi? Yang senang dengan yang tidak senang ke kita, dua-duanya sama, ujian. Dua-duanya bisa jadi ladang pahala bagi kita kalau benar menyikapinya. Dua-duanya bisa jadi pengangkat derajat kita, baik yang disukai atau tidak suka ke kita, sama itu makhluk Allah yang jadi ujian bagi kita. Kalau orang suka ke kita, kira-kira bakal jadi kebaikan tidak ke kita? Jawab, belum tentu. Dipuji-puji, dikagumi, kita jadi ujub, jadi merasa berjasa, jadi merasa penting, jadi merasa sudah berbuat ke orang karena dipuji, kita jadi lupa diri, lupa ke Allah, seakan-akan ini kehebatan kita, rusak diri kita gara-gara dipuji. Coba yang aslinya, beratan mana, diuji dengan dipuji atau dicaci? Berat mana ujiannya, dipuji atau dicaci? Berat yang mana Bu? Kenapa berat? Karena lebih mudah lupa ke Allah, jadi ujub, jadi sombong, jadi riak gara-gara dipuji. Jadi benar kata Ibu, berat mana Bu, dipuji atau dicaci? Dipuji. Jadi gimana? Ibu ingin dipuji atau ingin dicaci? Dosa AA katanya, jauh-jauh ke sini dijebak terus-terusan. Maaf ya Bu, saya sudah berusaha nggak ngeluarkan kata-kata itu, tapi lihat seragam ini jadi pengen mengganggu. Astagfirullahaladzim. Jadi ingin dipuji atau ingin dicaci? Ingin diridhoi Allah. Astagfirullah, dari tadi kan itu temanya. Hah? Ya, maaf, emang. Jadi mulai sekarang kalau ingin hidupnya disukai Allah, yang harus pertama dilatih adalah hati. Godaan kita adalah sibuk mencari kedudukan di hati orang. Ini harus latihan. Latihan tidak berharap dari makhluk. Sebetulnya makhluk itu tidak bisa membawa manfaat kecuali Allah yang menghendaki. Dan makhluk itu tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Sudah sering sekali kita bahas, tapi kita selalu berharap ingin dipuji, ingin diketahui, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dicintai. Nah, tahukah salah satu latihan membersihkan hati supaya hati ini bersih, apa latihannya? Hah? Ya, terserah Ibu ya. Gini, saya nggak akan nanya, mau saya jawab sendiri saja ya, daripada menyusahkan ibu-ibu dan jawabannya juga bunyi tapi nggak jelas aja ya. Nah, itu kan menyusahkan saya. Mau punya hati bersih? Tahu salah satu latihan paling penting hati bersih? Jaga lisan. Inilah yang sangat penting
Tidak akan lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, hingga terjaga hatinya. Tidak akan lurus hati seorang hamba hatta hingga yastaqima lisan. Ini ternyata masalah di rumah tuh ini, benar? Masalah naik bis, ibu, di bis bermasalah gara-gara lisan. Duduk begini bermasalah karena lisan. Ini yang harus dilatih supaya hati bersih. Karena setiap bicara itu benar-benar berefek kepada keikhlasan kita, kepada kebersihan hati kita. Ingin dicintai Allah, ingin hatinya bersih, di antara kunci utamanya lisan. Makanya penghuni neraka itu sebagian besar karena lisan dan farjinya. Karena tidak bisa jaga lisan dan berzina, itu penghuni neraka sebagian besar. Ini paling besar. Ingin disukai Allah, apa yang harus kita jaga sekarang? Tuh kan, baru juga dikasih tahu, kok jadi diam ya katanya. Tahan, baru 1 menit udah nggak kejaga. Bu, Pak, para santri dengar ya. Sekarang kalau mau punya akhlak baik, saya ingin punya akhlak baik. Akhlak itu datang dari hati. Saya ingin sholatnya khusyuk, saya ingin hidup tenang, saya ingin doanya mustajab, saya ingin suasana jadi enak di rumah, suasana jadi nyaman di kantor, suasana jadi enak. Saya ingin cepat hafal Quran, saya ingin bisa fokus kalau belajar. Jaga lisan, karena dari rusaknya lisan kemana-mana kerusakannya. Sabar, baru setengah menit, Bu. Udah nggak kuat. Lama pisan 1 menit katanya. Astagfirullah. Mau latihannya jaga lisan? Ini berhari-hari ceramah sekarang tentang lisan, Pak. Karena sesudah diurut-urut belajar di mana dulu ini pesantren ingin jadi bagus. Keluarga sakinah, di sini keluarga sakinah. Ini terjaga, hati dengan mulut ini saling menjaga. Ini terjaga, suasana rumah terjaga, pikiran lebih terjaga. Apa manfaat lisan yang terjaga? Dalilnya ada tidak? Jelas ya. Surat Al-Mu'minun ayat 3. Dari ayat 1, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Disebut qad itu pasti terjadi, tidak diragukan, pasti bahagia, beruntung, sukses orang beriman. Syaratnya iman dulu. Alladzina, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Lalu yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan menjauhkan diri dari segala kesia-siaan, perkataan, perbuatan sia-sia. Jadi makin banyak celetak-celetuk, makin banyak komentar, makin banyak bunyi mulutnya yang tidak ada manfaatnya, makin banyak cerita, segala diceritakan, makin banyak ikut campur menilai orang lain, makin banyak tanya pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, makin sering menjawab padahal tidak ada yang nanya, makin sering membahas yang tidak ada gunanya dibahas,
makin sering menjelaskan segala sesuatu, padahal orang tidak ada yang perlu penjelasan itu. Makin sering berdebat untuk perkara yang tidak ada artinya didebatkan, niscaya satu, akan tampak buruk keislamannya. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri di antara tanda-tanda orang ini Islamnya baik atau tidak, cirinya adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan segala yang tidak ada manfaat baginya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak santai ngobrol, itu langsung nampak, oh segini nih keislamannya. Islam seseorang tidak diukur dari sorbannya, dari kopiahnya, dari penampilan jilbab syar'i, itu bagus, tapi alat ukur yang terutama lisan. Ini banyak ilmu agamanya, lisannya tidak terjaga, belum berilmu, baru tahu. Ini sholatnya kelihatannya bagus, tapi kata-katanya sering nyakitin, berarti belum bagus sholatnya. Karena sholat yang bagus, cirinya lisannya bagus. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi ini ngajinya banyak nih, hafal Quran, cuman kata-katanya sering nyelekit, berarti belum mengerti Quran. Ciri Islam seseorang bagus, lisannya terjaga. Yang kedua, kalau orang tidak bisa jaga lisan, ketahuan ini, ini imannya masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, bagaimana? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui, dan yakin ada hari akhir, akan dihisab semuanya, hendaklah berkata baik atau diam. Makin kuat iman, makin hati-hati bicaranya. Makin lemah iman, makin tidak hati-hati, makin sembarangan. Bicara seseorang itu menunjukkan tingkat keyakinannya kepada Allah. Jadi kalau ibu banyak bicara, nanti bisa ketahuan ibu kurang iman. Gak mau ngomong karena takut ketahuan. 3, kalau orang banyak bicara yang tidak manfaat, tahu keislamannya belum bagus. Yang kedua, tahu imannya masih lemah. Tahu nggak, kalau iman masih lemah apa dampaknya? Akhlaknya juga jadi kurang bagus. Aslinya akhlak seseorang itu bisa terlihat dari kemampuan mengendalikan lisannya. Jadi kita bakal ketahuan nih akhlak kita tuh banyak kurang bagusnya dari mana. Lalu apalagi kalau banyak bicara tidak manfaat, hatinya jadi jauh dari ketenangan. Galau, susah merasakan sakinah, susah. Orang yang banyak bicara hidupnya susah tenang. Galau, cepat resahnya, cepat berubah-ubah hatinya. Karena sedikit ingat Allahnya, kebanyakan bicara. Jadi kalau ada orang ingin hidup tenang, kurangi bicara, kecuali yang baik. Ganti dengan banyak zikir. Banyak ngobrol yang tidak manfaat, gak akan jadi tenang. Walaupun yang diajak ngobrolnya tenang, tenang. Biasanya dia tidak tenang, nyebut tenang begitu. Sing tenang atuh. Orang tenang itu hadiah dari Allah bagi yang jaga lisannya. Makanya kalau ada yang celetak-celetuk terus, segala diomongin, itu hidupnya tuh jarang tenang. Tenang itu hadiah dari Allah. 4, makin sering berkata sia-sia, apalagi buruk, makin jauh dari khusyuk. Jadi sholat itu ngambang saja, karena selama sholat juga tidak ingat Allah. Jadi kalau ada orang celetak-celetuk, segala diomongin, segala dikomentarin, segala diperdebatkan, hobinya bertengkar, gak khusyuk salatnya. Karena kalau lisan terjaga, khusyuk salatnya. Dikhusyukkan oleh Allah.
Apalagi kerugian banyak bicara, orang-orang yang di sekitarnya tuh jadi enek. Kalaupun dia mendengar kepaksa. Banyak orang yang gara-gara bicara orang tersinggung, jadi tertekan, terpermalukan gara-gara bicara. Ada yang jadi sakit hati, ada yang pengen menjauh, ada yang jadi musuh. Kalau kita tidak bicara kecuali yang baik, orang tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang terluka. Bukan tidak boleh bicara, tapi harus sangat hati-hati. 6. Ciri orang yang banyak bicara di antaranya adalah akan dihilangkan wibawanya oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat disegani, dicintai, dihormati karena bicaranya sangat terjaga. Tidak ada Rasulullah celetak-celetuk sembarangan, tidak ada banyak komentar, tidak ada memotong perkataan orang, tidak ada mencaci, mencela, memaki, tidak ada. Bersih. Setiap kata yang keluar dari Rasulullah tuh seperti butiran berlian, mutiara yang sangat berharga, yang sangat ditunggu-tunggu. Kalau orang banyak bicara, sekalinya dia bicara penting, nggak ada yang dengar, jadi kurang berharga. Makanya pemimpin yang terlalu banyak bicara cenderung tidak ada wibawanya. Sama ibu-ibu yang bunyi aja ya, pasti didoakan cepat tidur. Di bis bagaimana? Kan lebih aman sebelahan dengan yang tidur ya. Pakai bis kesininya Bu. Kalau di sebelah ibu tidur, ibu nggak akan ngobrol karena disangka sakit, betul tidak? Ngobrol dengan orang tidur. Pemimpin di Darut Tauhid yang bunyi saja susah. Bukan tidak boleh bicara, tapi harus terjaga. 7. Apa yang ketujuh? Kehidupannya tidak berkah. Yang harusnya waktu itu bisa dipakai zikir, dipakai ngaji, dipakai belajar, dipakai bekerja dengan baik, dipakai ngurus keluarga, dipakai dakwah, dipakai menolong orang lain. Tapi karena dipakai sia-sia, maka tidak barokah. Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Malah jadi galau, jadi musuh, jadi dosa. Oh, capek. Tidak aman. Ingin keluarga jadi sakinah? Ingin dicintai anak-anak, Bu? Ingin disayang istri, Pak? Pak, mana duit? Tetap bunyi, ya kan? Ingin bisa sholat khusyuk? Ingin dengan tetangga akur? Dikit sajalah bicara. Kalau mau bicara gimana caranya? Jangan langsung bicara. Mau bicara nih, tahan aja 5 detik, hitung. Udah lupa ya, aman. Beneran Pak. Apa yang dilakukan selama 5 detik? Tanya, apa niat saya bicara? Mau pamer? Sok berjasa? Karena bicara tuh pada umumnya, kenapa orang yang banyak bicara jadi jauh dari Allah? Karena waktu bicara tuh cenderung pamer, cari kedudukan di hati orang, ingin diakui dia serba tahu, serba memahami, serba berpengalaman. Ngomong aja, orang cerita masakan, dia cerita masakan lebih hebat lagi. Dia cerita anak, dia cerita anaknya.
Orang cerita suami, dia cerita semua aja, tidak pernah mau kalah oleh orang lain. Orang belum selesai bicara, dipotong, dia langsung ceritakan dirinya. Apa maunya? Cari kedudukan di hati orang, bukan cari keriduan Allah. Orang yang nyari keriduan Allah gak penting-penting amat banyak bicara kalau tidak jadi pahala. Nanti orang anggap kita bodoh. Loh, kita kan bodoh, berarti anggapan mereka benar. Mau apa bicara dianggap pintar tapi jadi dosa? Gak penting. Tunggu dulu, tanya niat. Kemudian yang kedua, ini yang saya bicarakan ini benar atau tidak? Karena tidak semua cerita benar, ada yang bohongnya, ada yang ditambah-tambah. Dan yang ketiga, apakah kalau saya bicara manfaat atau tidak? Orang dapat manfaat tidak? Saya dapat manfaat tidak? Dapat pahala tidak? Allah jadi suka tidak? Orang jadi nambah ilmu, nambah semangat, nambah bahagia, nambah tobat. Harus dianalisa. Lalu kalau bicara jangan tergesa-gesa, tenang saja. Jangan juga terlalu lambat. Begini, saya itu juga bikin muntah ya, yang wajar, tapi biasanya tergelincir kata karena tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaiton, tergesa-gesa itu dari syaitan. Makanya orang yang cepat bicaranya, mudah sekali bicara, cenderung tidak baik kata-katanya. Yang ketiga, lembut. Biasakan perkataannya itu tidak usah keras kalau tidak memerlukan suara keras, karena hati lebih nyaman dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Ibu mau dikasih uang oleh suami 500 juta, mau tidak? Ya, semoga terjadi ya. Yang tadi takut jawab nggak kebagian. Mau dikasih uang oleh suami? Curiga ke saya. Gini nih efek, gara-gara tadi saya menjebak, jadi kurang dipercaya. Mau dikasih uang suami 500 juta, tapi uang logam semua. Mau tidak? Tapi dilemparin ke wajah ibu. Berarti tidak cukup hanya ngasih uang, tapi cara juga menjadi penting, betul tidak? Nah, cara yang paling disukai hati kita adalah kelembutan. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddon ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras, berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sekeliling. Maka biasakan tidak usah keras, kasar, karena kelembutan itu lebih menyentuh. Itu saja dulu. Jangan lupa sebelum bicara, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Rabb, lapangkan dadaku. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Lalu Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hilangkan keluh di lidah ini agar perkataan dipahami. Tidak usah bicara banyak kecuali secukupnya, karena ceramahnya jangan banyak bicara banyak, maka cukup. Ada pertanyaan silakan. Ganti sajalah ngobrolnya dengan zikir, enak.